Pemirsa di seputar Bali edisi malam ini kami tayangkan wawancara eksklusif dengan pembina Yayasan Widya Dharma, Profesor Imade Bandem dengan topik menuju peradaban industri global. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Yuma Sukmatika dapat menemui Anda pada wawancara eksklusif kali ini dengan topik Gebiar Pendidikan Vokasi 2017 yang dilaksanakan oleh Stikom Bali Group. Untuk mengulas lebih lanjut terkait hal tersebut, sudah hadir bersama saya Profesor Dr. Imade Bandem MA selaku pembina Yayasan Widya Dharma Santi. Swastiastu, Pak Prof. Terima kasih. Baik, Pak Prof, saya akan langsung ya berbincang-bincang terkait dengan Gebiar Pendidikan Vokasi 2017 ini. Yang saya ketahui dari kegiatan ini, salah satunya yang difokuskan itu adalah kuliah industri. Bahkan dari mahasiswa Stikom sendiri 3.000 mahasiswa ikut ya Pak ya. Betul. Nah, terkait hal itu sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai dari yayasan sendiri maupun dari Stikom terkait dengan Gebiar Pendidikan Vokasi 2017? Di Gebiar Pendidikan Vokasi tahun 2017 ini sesungguhnya sasaran utamanya tentu saja kepada para mahasiswa Stikom Bali yang sekarang jumlahnya hampir 7.000 orang, tapi yang ikut dalam vokasi ini mungkin sekitar 3.000 orang gitu. Jadi sebagai mahasiswa IT, mereka harus mengenal revolusi industri gitu. Karena sekarang industri di dunia ini sudah berevolusi, ya, ada revolusi industri. Sekarang adalah merupakan revolusi industri yang keempat gitu. Sekarang adalah revolusi digital. Jadi seorang IT, mahasiswa Stikom itu harus mengenal benar bahwa sekarang ini mereka sudah hidup di dalam the fourth industrial revolution, itu adalah pada industri digital. Nah, industri digital ini akan mengembangkan, ya, tentu saja digital telepon, lalu kemudian robotik dan lain-lainnya. Jadi oleh karena itu untuk bisa mereka berperan serta dalam pengembangan industri yang akan datang, perlu diadakan gebiar vokasi dan kuliah industri. Itu yang paling pokok sesungguhnya. Supaya siap gitu ya Pak ya? Siap, begitu mereka tamat, mereka sudah mengenal di luar kampus mereka sudah ada perkembangan yang luar biasa mengenai industri yang keempat ini, gitu, revolusi yang keempat ini, gitu. Baik, kemudian dari Gebiar Pendidikan Vokasi 2017 sebenarnya tema apa yang diangkat Pak dari itu? Yeah. Dan kemudian selanjutnya seperti apa sih pentingnya pendidikan vokasi ini untuk industri itu sendiri? Betul. Jadi temanya sudah Anda ketahui gampang sekali, jadi bahwa melalui pendidikan vokasi lalu kita mau mengembangkan teknologi dan industri untuk peradaban di global, peradaban bangsa gitu ya. Jadi bagaimanapun juga ini bahwa setiap orang harus mengenal teknologi dan industri untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang itu, kan begitu. Nah, bagi kita memang ini penting karena kehidupan kita tak dapat dilepaskan dari teknologi dan industri. Dan kemudian kalau anak-anak sudah tamat bisa mereka mengembangkan dirinya sendiri, dan paling penting itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena mereka kan punya talent, punya kemampuan, lalu setelah tamat dari Stikom Bali ini jangan jadi pengangguran gitu. Ini yang berbahaya sekali. Jadi oleh karena itu kita memberikan pendidikan vokasi. Kan vokasi itu kan sesungguhnya sudah dilakukan sejak awal oleh Stikom Bali dengan program D3, S1 ini sudah mengandung 70% pendidikan yang bersifat vokasi sesungguhnya. Jadi mereka mampu melaksanakan apa yang dinamakan link and match gitu. Link and match. Jadi mereka bisa tamat sekolah lalu bisa mendapatkan pekerjaan, dan yang lebih penting itu menciptakan pekerjaan untuk orang-orang mereka. Itu tujuan daripada pendidikan vokasi sesungguhnya begitu. Nah, ke depan pendidikan vokasi yang difikirkan oleh Yayasan Widya Dharma Santi yang belum kita laksanakan sekarang, kita perlu mengadakan pendidikan vokasi juga di tingkat komunitas, yang di community, technological, kalau kemudian industri, pendidikan itu memberikan pendidikan kepada masyarakat luas, begitu ya, masyarakat luas. Kemudian untuk mendapatkan pendidikan keterampilan dalam berbagai bidang teknologi, terutama komputer dan teknologi. Ketika mereka tamat dari mendapatkan D1 dari Stikom, mereka bisa kembali ke masyarakat desa, kan, untuk mendidik komputer-komputer yang ada di desa-desa, ke perbekalan-perbekalan, lalu menjadi pendamping pembangunan di desa. Itu yang pentingnya.
Jadi vokasi ini tujuannya seperti itu sesungguhnya, supaya mereka mendapatkan tenaga yang profesional untuk menjadi pendamping-pendamping pembangunan di desa. Jangan sampai sekarang mereka hanya membeli komputer tidak bisa menggunakan. Sekolah-sekolah diberikan komputer, diberikan dalam 2 minggu, tidak bisa digunakan. Nah, ini anak-anak yang mengikuti pendidikan vokasi ini yang terampil di dalam bidang sistem komputer, memperbaiki komputer, ya, membuat program-program, akan menjadi pendamping pembangunan di desa. Ini penting sekali ke depannya. Oleh karena itu, kami ke depan akan membuka pendidikan vokasi-vokasi yang berbasis komunitas. Gitu. Langsung ke desa-desa. Begitu Ya, nanti tamatnya pasti langsung ke desa-desa. Gitu. Penting ya Pak ya, karena ada ledakan generasi muda begitu ya, jadi Betul. mengurangi mereka yang menganggur begitu, Betul. menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi salah Apalagi satu penting. Bali ini kan sumber dayanya cukup kuat, Ya. gitu. Indonesia terutama sumber daya alam, sumber daya manusianya cukup kuat untuk menggerakkan teknologi digital ini. Ya. Nggak ada anak-anak, nggak ada orang tua yang tidak punya iPhone sekarang kan, gitu. Nah, itu pentingnya di situ memahami sistem komputer dan teknologi ini. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bahwa beralih dari Stikom sendiri ya, Stikom ini di bawah Yayasan Widya Dharma Santi, betul. itu masyarakat sudah bisa kita katakan masyarakat sudah mengenal keberadaan Stikom. Dan untuk mengenal itu pasti sudah ada rekam jejak yang memang diraih oleh Stikom sendiri, prestasinya. Sejauh ini prestasi apa yang sudah ditelurkan oleh Stikom? Kalau Stikom banyak prestasinya, sudah mampu menciptakan robot misalnya. Jadi anak-anak dari Tamatan Stikom sudah bisa menciptakan robot, dan sekarang sedang mencoba untuk membuat robot untuk pelayanan. Nanti kalau Anda belanja di kantinnya Stikom, nanti yang akan membawakan sajikan makan itu adalah nanti robot nanti. Nah, itu sudah jalan itu sesungguhnya begitu. Nah, lalu yang lain-lainnya tentu seperti teknologi yang maju ini, kita kan mampu menyumbangkan teknologi untuk mengembalikan repatriasi itu rekaman-rekaman Bali di 1928, 1930-an. Banyak sarjana-sarjana asing yang membawa rekaman budaya Bali, musik Bali ke luar negeri, dan sekarang oleh karena teknologinya makin canggih, kita bisa meningkatkan teknologi itu oleh Stikom, sehingga gambar-gambar tua itu kita bisa kemudian putar dan dijadikan dokumentasi, dijadikan sumber penciptaan seni-seni yang akan datang. Dan sini kemenangan teknologi yang dimiliki oleh Stikom. Nah, sekarang di Washington DC, saat yang sekarang ini, bekerjasama dengan sebuah universitas di Amerika Serikat, ada film-film yang sudah tidak bisa dibuka, tidak bisa di print lagi, tetapi dengan dibuka saja begitu, lalu disensor, filmnya masih aman. Gitu. Nah, di sini Stikom akan terus meningkatkan kualitas daripada teknologi seperti itu. Baik, kualitas begitu Pak ya. Ya, betul. Kemudian dari Stikom ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan. Tapi kami tahu bahwa yayasan itu tidak hanya menaungi Stikom, tapi Betul. juga ada lembaga pendidikan yang lain. Betul. Target kedepannya seperti apa dari Ya. yayasan terhadap semua lembaga itu? Ya. Sekarang kita sudah memiliki satu perguruan tinggi IT juga di Bandung, sampai Stikom Bali, yang kampusnya sudah ada di Denpasar dan di Jimbaran. Kita sudah membangun juga STTB, Sekolah Teknologi Bandung, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, yang mahasiswanya sudah 2.000 orang. Itu pencapaian kita yang terakhir. Lalu tentu saja kita memiliki 6 SMKTI. Ya, 6 SMKTI di Denpasar, di Badung, di Jimbaran, di Karangasem, Kelungkung, di Buleleng, dan di Ponorogo begitu. Nah, ke depan tadi sudah kita dahului bahwa kita juga akan membangun sekolah-sekolah yang berbasis komunitas, gitu ya, di community IT. Kita akan kembangkan seperti itu. Dan tahun ini, insya Allah, Astungkare begitu, kita sudah mengusulkan proposal ke depan. Kampus Stikom Bali ini akan ditingkatkan menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Bali gitu ya. Jadi kita bisa mengembangkan usaha kita tidak saja pada bidang IT yang kita miliki sekarang, tapi juga di bidang bisnis. Karena di bidang bisnis, di bidang perdagangan, kita itu tidak lepas dari IT. Nah, Stikom bergabung dengan salah seorang lulusannya, segera tanggal 28 ini akan membuka suatu pertokoan maya gitu ya, yang dinamakan Bukaloka kan gitu ya. Nah, itu kita ada andil di situ bersama para tamat alumnus Stikom Bali, dan ini akan menjadi terbuka sebagai suatu perdagangan bebas secara virtual begitu. Baik.
berbisnis lewat IT gitu maksudnya. Berbisnis lewat IT. Oke, terakhir Pak, apa harapan Anda, harapan Pak Prof. Bandem sendiri kepada generasi muda ya di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Istiqom sendiri agar mereka mampu berdaya saing dan juga memiliki SDM yang tinggi dalam percaturan global khususnya di dunia industri. Jadi pertama di dalam bidang industri tentu mereka harus memahami benar mengenai digital industry. Karena digital industry itu sekarang sudah makin maju, transportasi dengan mobil, dengan railroad station, dengan Shinkansen, kereta api, dan penerbangan yang sudah canggih. Mereka harus masuk di situ. Jadi anak-anak tamatan Stikom sekarang sudah banyak yang bekerja di airport misalnya gitu. Jadi mereka memahami bagaimana canggihnya digital teknologi itu. Nah, yang penting juga di samping mereka memahami teknologi secara canggih itu, jangan lupa dong budayanya. Gitu. Jadi budaya corporate culture juga penting. Ya, mereka pintar teknologi tapi perlu yang disiplin, jujur dalam kehidupan mereka sehingga teknologi dan budaya ini bisa berkembang jalan. Jadi mereka mendapatkan di samping bisa melestarikan sikap dengan bagus, tapi mereka juga menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang yang bisa bekerja keras gitu untuk kepentingan bangsa di masa yang akan datang. Baik. Terima kasih Pak Prof. Bandem sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Ya. Ikut mensosialisasikan. Ya, benar sekali untuk kemajuan pendidikan Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Bandem. Baiklah pemirsa Beli TV, demikianlah wawancara eksklusif kami bersama narasumber yang sangat luar biasa, Profesor Dr. Imade Bandem. Semoga bincang-bincang tadi dapat memberikan kontribusi positif kepada kemajuan pendidikan khususnya dalam hal teknologi. Saya Yuma Sukmatika, terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam Indonesia.